salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila untuk mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai biaya bahan baku. Bagaimana biaya bahan baku tersebut digunakan. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai biaya yang berikutnya, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Sebelumnya, kita perhatikan video berikut ini. Di dalam cuplikan video tersebut, terdapat beberapa orang karyawan yang sedang berbincang-bincang dan sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan gajian. Mereka mengira-ngira berapa gaji yang akan diterimanya di bulan ini. Sementara di sisi lain terdapat bagian keuangan yang sedang sibuk untuk melakukan pencatatan biaya tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Sebelum kita membahas bagaimana pencatatan dari biaya tenaga kerja, teacher ingin mereview kembali bahwasannya tenaga kerja itu di dalam perusahaan yang melakukan proses produksi itu ada dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Sehingga nanti juga akan ada dua biaya, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Di contoh sebelumnya itu kita pakai perusahaan mebel. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah yang diberikan kepada upah si tukang kayu. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu contohnya adalah upah mandor. Jadi sampai di sana kalian harus memahami dulu mana yang tenaga kerja langsung dan mana yang tenaga kerja tidak langsung. Barulah kita nanti bahas untuk pencatatannya di dalam akuntansi. Pencatatan yang pertama yaitu pencatatan pengakuan gaji dan upah. Karena perusahaan telah memakai tenaga dari karyawan-karyawannya, baik itu karyawan yang bekerja di bagian produksi maupun yang bekerja di bagian non-produksi, seperti bagian pemasaran ataupun bagian ADM dan umum.
Langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengakui adanya gaji dan upah. Jurnalnya adalah mendebit beban gaji dan upah serta mengkredit utang gaji dan upah. Itu adalah pencatatan jika perusahaan tidak memungut pajak penghasilan dari karyawannya. Kalau perusahaan memungut pajak penghasilan dari karyawannya, maka jurnalnya adalah beban gaji dan upah didebit, kemudian di kreditnya adalah utang gaji dan upah serta utang PPh pasal 21. Jadi langkah atau pencatatan yang pertama adalah pencatatan pengakuan gaji dan upah. Pencatatan yang kedua adalah pencatatan alokasi gaji dan upah. Beban gaji dan upah yang telah kita akui tadi, kita alokasikan ke pos masing-masing. Misalnya untuk tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung, ini kita alokasikan ke BDP, BT, KL. Dan untuk tenaga kerja tidak langsung, itu kita alokasikan ke BOP sesungguhnya. Nah, untuk tenaga kerja yang bekerja di bagian pemasaran, itu kita alokasikan ke beban pemasaran. Dan untuk tenaga kerja yang berada di bagian ADM dan umum, kita alokasikan ke beban ADM dan umum. Sehingga jika kita buatkan jurnalnya adalah di debitnya BDP, BTKL, BOP sesungguhnya, beban pemasaran, beban ADM, dan di kreditnya adalah beban gaji dan upah. Jadi beban gaji dan upah kita alokasikan. Pencatatan ketiga sehubungan dengan biaya tenaga kerja ini adalah pencatatan pembayaran gaji dan upah. Nah, jurnalnya adalah dengan mendebit utang gaji dan upah dan mengkredit kas. Kemudian untuk pencatatan terakhir sehubungan dengan tenaga kerja ini adalah pembayaran pajak penghasilan pasal 21, yaitu dengan mendebit utang PPh pasal 21 dan mengkredit kas. Oke, baiklah Ananda, itulah pencatatan-pencatatan yang ada di perusahaan sehubungan dengan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan soal dan latihan secara mandiri. Thank you for your attention and see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.